Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga. Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, menjelang pelaksanaan pemilu di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 45 TPS dipindahkan sebagian ke lokasi yang lebih tinggi. Sebagian terpaksa di rumah warga disebabkan banjir setinggi 4 meter masih melanda. Wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan masih terendam banjir hampir 2 bulan lamanya. Banjir yang merendam ribuan rumah warga membuat warga kesulitan untuk melakukan aktivitasnya akibat akses jalan terendam banjir. H-1 jelang pemungutan suara yang akan dilaksanakan besok 14 Februari, sebanyak 47 TPS terpaksa dipindahkan dari lokasi banjir. Dari data KPU Musi Banyuasin ada 4 desa yang terendam banjir, yang kini dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi, serta di rumah-rumah warga. Di 3 desa tersebut, di antara lain Desa Teluk Kijing 1, 15 TPS, Desa Teluk Kijing 2, 11 TPS, Desa Petaling 10 TPS, serta Desa Rantau, Kroya, 11 TPS dipindahkan ke rumah warga. Langsung akan menyusul pemindahan TPS-nya? Kami berharap ini tidak akan bertambah lagi karena dapat informasi air tidak bertambah tinggi tapi minimal konstan. Oke, artinya masih ada total berapa TPS lagi Pak yang masih posisinya dalam menunggu begitu? Kalau saat ini masih ada 2 TPS lagi yang kami harapkan tidak dipindah karena kalau sampai malam hari nanti terjadi air naik lagi akan kita pindahkan 2 TPS tersebut. Baik, Pak, kalau TPS-nya berhasil dipindahkan, lantas dengan pemilih seperti apa, Pak? Apakah nanti besok proses memilih mereka ini akan terhambat dengan adanya kondisi banjir? Seperti apa mobilisasi mereka? Untuk mobilisasi kita menggunakan bahasanya kalau kita nyebutnya ketek atau kapal-kapal kecil yang disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk memobilisasi pemilih dari rumah-rumah ke TPS. Oke. Untuk saat ini kondisi 46 TPS yang dipindahkan itu untuk surat suara dan juga dokumen-dokumen lainnya apakah sudah aman semua Pak atau jangan-jangan ada yang sudah mulai terkendala karena banjir ini Pak? Alhamdulillah semua dokumen kotak-kotak suara aman semua karena kita packingnya 2 kali, di dalam kita bungkus pakai plastik, di luar kita plastik lagi, jadi aman. Walaupun kalau kotak suara itu tercebur air pun kita tetap masih aman. Tapi alhamdulillah tidak tercebur.
Artinya aman semua ya Pak ya. Sisa Sangat dua, aman, sangat ya, aman. sisa 2 TPS lagi Pak. Jika nanti akan dipindahkan, apakah akan mengganggu proses pemilihan suara? Artinya, apakah ada kemungkinan mundur atau jamnya lebih siang dari biasanya Pak? Tidak akan mengganggu karena perpindahan TPS itu sudah kita antisipasi. Harapan kami per jam 11 malam nanti sudah ada informasi sehingga tidak terjadi pemindahan TPS. Baik, Pak, kalau untuk dari pantauan BMKG bahkan juga koordinasi dengan BMKG setempat, cuaca besok ini seperti apa, Pak? Pastinya kalau hujan lebat ini mengganggu proses warga untuk datang ke TPS ini seperti apa? Kalau perkiraan cuaca, hujannya gerimis tetapi kecenderungan cerah. Oke, apakah KPU ini sudah mensosialisasikan hal ini kepada warga Pak? Karena kan kalau perpindahan TPS artinya ada lokasi baru yang perlu mereka ketahui sehingga nanti mereka tidak datang ke TPS yang semula ini Pak. Ya, kita sudah mensosialisasikan kepada warga oleh PPK, PPS, KPPS terkait pemindahan TPS tersebut sehingga seluruh warga di saat ini sudah mengetahui lokasi yang terbaru dan mereka juga tidak ada masalah untuk menggunakan hak pilih mereka. Oke, Pak, kalau kondisi banjir seperti ini, sebenarnya aturan untuk pemungutan suara ini seperti apa? Karena bisa jadi ada warga yang mungkin bersikeras untuk melakukan pencoblosan di TPS yang tidak semestinya karena ya kondisi banjir. Ini sebenarnya dimungkinkan atau KPU akan ketat dalam hal ini? Jadi terkait hal ini kami tetap berpedoman kepada aturan selama daerah tersebut tidak dinyatakan daerah bencana oleh pemerintah daerah, kami tetap menyatakan bahwa kita bisa melakukan pemungutan suara di TPS-TPS yang sudah kita pindahkan. Oke, berdasarkan aturan ya Pak ya. Ini kita lihat di layar kaca Pak, visual terkini ini masyarakat ini tampaknya kondisi banjir cukup memprihatinkan, bahkan sampai menggunakan perahu begitu ya Pak ya untuk menempuh perjalanan. Apakah nanti pada saat pemungutan suara kurang lebih kondisinya sebegininya atau karena sudah dipindahkan lokasi TPS yang baru ini memang betul-betul kering, tidak ada banjir atau mungkin jangan-jangan masih ada sedikit Pak? Beberapa TPS kita pindahkan ke rumah warga yang memang kondisinya sangat kering, kemudian beberapa TPS yang lain kita pindahkan ke tempat-tempat yang tanahnya agak tinggi dan itu kondisinya juga kering. Terkait menuju ke lokasi TPS tetap menggunakan perahu seperti yang dilihat pada video dan itu kebanyakan juga masyarakat juga memiliki perahu-perahu seperti itu. Oke, artinya masyarakat apakah menggunakan perahu-perahu seperti ini Pak? Kemudian juga ini Pak, berdasarkan TPS ini yang sudah dipindah, apakah ada mungkin peralatan lainnya seperti kotak suara, kemudian bilik suara yang harus diperbaiki ataupun harus diganti dari pendataan KPU seperti apa? Dari pendataan KPU tidak ada permasalahan pada bilik suara, kotak suara, semuanya aman karena semuanya dibungkus oleh plastik sesuai dengan SOP yang sudah kita terapkan pada saat distribusi logistik. Jadi semuanya aman. Bahkan tidak ada seperti air pun yang terkena. Oke. Baik, terima kasih Pak Sigit atas waktunya Ketua KPU Musi Banyuasin. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana petugas gabungan dari KPU Bawaslu Polri Kabupaten Cirebon Jawa Barat Selasa siang memindahkan 10 dari 12 tempat pemungutan suara di lokasi rawan banjir. Petugas gabungan dari Polri, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Cirebon mengecek tempat pemungutan suara di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Selasa siang. Dari pengecekan, 2 lokasi TPS, yakni TPS 11 dan TPS 12, dalam kondisi baik, terletak di tanah yang tinggi dan tidak tergenang. Sementara itu, pemirsa, 10 TPS lainnya yang harusnya berdiri di tanah lapang, dipindahkan ke 2 sekolah dan pelataran lapang yang tidak terdampak banjir. Tempat pemungutan suara akan dibangun di halaman sekolah dan tidak menutup kemungkinan ini akan digelar di kelas secara kondisional. Petugas juga memastikan pemindahan dilakukan di area netral yang jauh dari tempat pemenangan caleg maupun capres tertentu.
Sehari menjelang pemungutan suara pada 14 Februari esok, warga Baduy Luar di Desa Kanekes, Kecamatan Lui Damar, Lebak, Banten, membawa kotak suara dan surat suara pemilu 2024 untuk didistribusikan ke sejumlah tempat pemungutan dengan cara dipikul. Dengan jarak tempuh mulai dari 2 km sampai 7 km. Tidak mudah mengirimkan logistik pemilu di kawasan adat Baduy yang berada di Desa Kanekes, Lebak, Banten. Petugas bersama dengan warga Baduy Luar harus berjalan kaki 2 hingga 7 km menuju sejumlah tempat pemungutan suara yang berada di pedalaman dengan melalui jalan yang cukup terjal. Petugas dan warga mengirimkan kotak suara pemilu harus melewati jalanan menurun, mendaki, melewati perbukitan yang ada di area hutan. Jamal, salah satu ketua KPPS, mengatakan pendistribusian logistik ini harus dilakukan dengan cara dipikul karena aturan adat melarang kendaraan masuk ke kawasan tersebut. Sementara itu, anggota KPPS Desa Pesenan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengarungi sungai untuk mendistribusikan logistik pemilu. Melalui jalur sungai yang begitu deras dan ekstrim dan berbatuan, para anggota KPPS menyusuri aliran sungai Bal selama 2 jam perjalanan untuk dapat sampai ke Dusun Sri Pengantin Desa Pesenan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas untuk penyaluran logistik pemilu 2024. Jalur sungai ini adalah akses satu-satunya menuju ke Dusun Sri Pengantin. Selain itu, untuk memasuki Dusun Sri Pengantin ini harus melintasi jalan berlumpur dan perkebunan kopi. Bukan hanya akses yang menuju ke lokasi yang sulit, jaringan internet pun tidak bisa diakses atau tidak bisa digunakan di Dusun Sri Pengantin tersebut. Ya, jalanan rusak dan berlumpur ini menjadi tantangan pendistribusian logistik pemilu 2024 di Kepulauan Aru, Maluku. Melalui jalan rusak dan berlumpur, Panitia Pemilihan Kecamatan Aru Selatan menyalurkan logistik pemilu ke Panitia Pemungutan Suara Desa Popjetur, Kecamatan Aru Selatan, Maluku. Mobil truk pengangkut terkendala jalan yang rusak dan berlumpur serta banyak pohon yang tumbang. Kondisi ini membuat penyaluran logistik menyita waktu lama sehingga tiba di Desa Popjetur larut malam. Sebelumnya, logistik menuju desa tersebut didistribusikan dari Pelabuhan Yosudarso Dobo menggunakan kapal kayu dengan jarak tempuh 5 jam perjalanan laut. Jarak yang ditempuh sekitar 48 km. Kami sementara dalam perjalanan, situasi jalan rusak, Komandan. Demikian yang dapat dilaporkan. Sementara itu, 7.000 lebih surat suara di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dimusnahkan hari ini. Ya, langkah ini ditempuh lantaran surat suara tersebut rusak serta jumlahnya melebihi ketentuan. Pemusnahan surat suara ini dilakukan KPU Kabupaten Tegal di gudang logistik yang berada di Kecamatan Dukuh Waru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Proses pemusnahan dengan cara dibakar, adapun proses pemusnahan juga melibatkan unsur Forkopimda, Bawaslu, dan Polres Tegal. Sekitar 7.000 lebih surat suara yang dimusnahkan meliputi surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pemusnahan dilakukan karena surat suara tersebut rusak atau jumlah surat suara ini telah melebihi ketentuan. Pemirsa, menjelang waktu pencoblosan, banyak cara netizen mencari celah untuk mengakali kampanye di media sosial. Ya, hal ini sulit diambil tindakan karena dilakukan oleh akun-akun tidak resmi. Tinggal 1 hari lagi masyarakat Indonesia melaksanakan pesta demokrasi memilih calon presiden dan wakil presiden di tempat pemungutan suara TPS. Kertas suara dan logistik pemilu pun sudah mulai dikirim ke lokasi-lokasi pemungutan suara hingga ke tempat-tempat terjauh di pulau terluar.
Namun, memasuki hari ketiga di masa tenang kampanye Pilpres tahun 2024 sepertinya tidak berpengaruh untuk pengguna media sosial untuk menggunakan akunnya secara tidak langsung mempromosikan salah satu calon ataupun menyindir paslon lainnya. Tanpa disadari, perkembangan teknologi ini menyulitkan penyelenggara pemilu untuk menghentikan aksi kampanye pendukung ketiga paslon di jejaring sosial. Masa tenang yang berlangsung sejak tanggal 11 hingga hari pencoblosan mengharuskan segenap pihak untuk mengerem aktivitas kegiatan berkampanye. Hal itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di antaranya larangan menggelar alat peraga kampanye di muka umum, mengumumkan hasil survei, larangan menyiarkan rekam jejak paslon, menggunakan media sosial untuk berkampanye, dan lain sebagainya. Tidak sekedar itu, bagi yang melanggar undang-undang tadi akan diberikan sanksi hingga pidana 4 tahun dan denda 48 juta rupiah. Sejauh ini di masa tenang, Bawaslu Jakarta justru mengkhawatirkan akun-akun yang tidak resmi karena sulit melakukan tindakan. Untuk saat ini rekomendasi yang kami kirimkan itu masih berupa himbauan ya. Masih berupa himbauan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menyebar hoax. Dan untuk akun yang diberikan oleh KPU kepada kami yang terdaftar sebagai medsos dari peserta pemilu, so far tidak ada pelanggaran seperti itu. Karena kami selalu sounding, selalu memberikan himbauan-himbauan, namun kami juga tetap memberikan penekanan-penekanan bahwa selain dari akun-akun resmi ini, sebenarnya yang paling kami khawatirkan adalah akun non-resmi. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut pergerakan di media sosial yang begitu masif di masa tenang ini bukan hal yang kebetulan. Menurutnya, bisa saja ada kelompok yang mendesain, menarasi, menyuarakan paslon tertentu di akun-akun yang tidak resmi. Dalam politik itu tentu tak ada yang kebetulan. Everything by design tentu saja. Jadi netizen itu hanya mengamplifikasi dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh masing-masing paslon, oleh elit yang sebenarnya dia punya intensi untuk menggiring opini publik, mengarah kepada paslon tertentu. Menggiring opini publik kan dua hal, ada yang sifatnya positif dan negatif. Biasanya para elit ini mencoba untuk mengekspos semua aktivitas hal-hal yang positif terkait dengan paslon yang dia usung. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tapi pada saat yang bersamaan mencoba untuk menarasikan bahwa paslon lain itu sebenarnya nggak jauh lebih baik dan nggak layak untuk dipilih. Ini yang kemudian diamplifikasi, ya, diekspos begitu luar biasa oleh para medsos-medsos yang sebenarnya tidak terdaftar secara resmi sebagai bagian dari peserta pemilu. Bahkan ia mengatakan di masa tenang ini, hari-hari yang justru tidak tenang. Semua paslon banyak cara memanipulasi dan akal-akalan agar tidak kena aturan dari penyelenggara pemilu. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Benar sekali Agita dan juga pemirsa, sesaat lagi saya akan bahas besok pemungutan suara. Ini merupakan momen yang penting tapi juga antisipasi dan hati-hati. Banyak amplop-amplop berkeliaran, jangan sampai Anda terjebak. Jawabannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pesta demokrasi 5 tahunan yang dinanti hanya tinggal menghitung jam saja. Proses suksesi kepemimpinan yang demokratis ini akan ditandai dengan pemberian suara di TPS di seluruh tanah air secara serentak pada pukul 7 hingga 13 waktu setempat. Meski beberapa hari sebelumnya, sejumlah pemilih di luar negeri pun sudah memberikan hak suaranya, baik secara langsung maupun melalui layanan pos.
Sementara itu, berbagai proses persiapan terus dikebut penyelenggara pemilu di berbagai pelosok tanah air. Pendistribusian logistik pemilu, penyebaran undangan kepada pemilih, dan pendirian TPS masih terus berlangsung. Dengan harapan pemilu serentak besok dapat berjalan dengan lancar. Namun yang paling utama dari seluruh proses ini adalah bagaimana masyarakat sebagai pemilik suara dapat berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya. Tentu saja tanpa intimidasi, paksaan maupun bujuk rayu yang dapat mengakibatkan proses demokrasi tercederai. Lalu bagaimana penyelenggara pemilu mampu mewujudkan hal ini? Apa saja yang perlu diwaspadai di menit-menit terakhir agar pemilu jujur dan adil? Ya pemirsa, ini tanpa terasa momen yang sudah kita tunggu-tunggu terjadi juga. Tapi besok pemirsa, di mana masyarakat Indonesia akan sama-sama menyelenggarakan pemilu. Kita akan menggunakan hak suara kita di TPS-TPS yang sudah disiapkan oleh KPU. Tapi Anda juga harus tahu bahwa memang dugaan kecurangan pemilu ini begitu marak kencang terjadi. Pasti adalah orang-orang yang berupaya dengan kepentingan mereka menggiring seseorang untuk memilih calon tertentu, yakni dengan uang pastinya atau money politik. Supaya Anda waspada, apa sih harus kita lakukan? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One. Narasumber saya sudah hadir, yakni Bapak Kakak Sumintai, merupakan Sekjen KIPP yang merupakan Komite Independen Pemantau Pemilu. Selamat malam Pak Kakak. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Sekarang saya juga akan memanggil di sini Mas Ilham Saputra yang merupakan Ketua KPU RI 2021-2022. Mas Ilham, apa kabar sehat Mas? Baik, sehat alhamdulillah. Ya. Baik, sekarang saya juga ingin menyapa di sini Ibu Umi Wahyuni, Ketua KPU Jabar di sini. Ibu Umi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Umi, ini boleh diceritakan bagaimana sih persiapan penyelenggara pemilu untuk wilayah Jawa Barat, mulai dari Bu, distribusi logistik daerah terpencil, pengamanannya seperti apa, semua sudah dapat surat undangan atau bagaimana? Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Saya juga ingin menyapa, ini ada senior-senior saya di sana, ada Bang Ilham Saputra dan Kang Kakak Suminta. Ya, Jawa Barat adalah provinsi dengan paling besar jumlah DPT-nya. Kita kemarin DPT kita satu provinsi 35.714.901. Kita punya 140.457. Hari ini di H-1 yang tidak kurang dari beberapa jam kita sedang memastikan semua distribusi logistik sampai di TPS. Karena memang karena kita punya 140.457 TPS dengan data pemilih kita kurang lebih 35 juta, kita sedang mendistribusikan kurang lebih hampir 790.000 kotak suara yang insya Allah semuanya sudah on the track. Insya Allah kami pastikan H-1 sampai nanti malam ini sudah sampai di TPS di 140.457 TPS. Baik. Bu, tadi itu kita sempat ada berita mengenai bencana banjir di wilayah Ibu khususnya di Cirebon ya Bu ya. Nah ini bagaimana ini? TPS darurat disiapkan, tapi apakah ini mengganggu nanti proses pemungutan suara mulai dari warga yang datang, sudah dapat info, logistik pemilu, seperti apa Bu? Ya, beberapa daerah kita sudah mitigasi terkait dengan bencana. Kami meminta kepada teman-teman di 27 kabupaten kota melakukan supervisi ketat kepada teman-teman PPK dan TPS karena memang ada beberapa di daerah di Jawa Barat yang harus dimitigasi terkait dengan TPS. Dan insya Allah semua sudah kita mitigasi untuk terkait perpindahan TPS. Kami meminta kepada teman-teman di KPU beserta jajaran ketika melakukan pemindahan TPS ini juga memperhatikan terkait dengan aksesibilitas untuk masyarakat. Kalau misalnya di wilayah masih diusahakan di dalam satu RT yang berdekatan itu masih bisa dipindahkan di sana. Aksesibilitas terhadap pemilih dan juga aksesibilitas terhadap teman-teman disabilitas ini juga hal yang paling utama kita mintakan untuk terkait dengan mitigasi TPS. Dan kami juga meminta kepada teman-teman di KPU melalui KPU kepada teman-teman KPPS menginformasikan terkait dengan perpindahan
tempat TPS yang kita lakukan mitigasi tersebut. Baik, ditahan dulu Ibu Umi. Sekarang saya ke Pak Kakak. Pak Kakak, sebenarnya kalau misalnya daerah yang kita tahu, kita begitu simpati ya dengan daerah banjir, daerah pelosok dan lain-lainnya. Ini sebenarnya mengganggu psikologi masyarakat untuk menyampaikan suaranya atau memberikan hak suaranya atau tidak, ya sudah laku apatis saja, atau bagaimana ya? Ya, saya pikir karena emang ini bulannya bulan musim hujan, saya pikir kita antisipasi terhadap itu harus cukup tinggi. Hanya problemnya tentu seperti apa yang terjadi di Cirebon, kita tidak bisa menduga apakah kemudian ada tempat lain, sehingga kontingensi planning itu harus dilakukan. Nah, tentu saja seperti yang Bu Umi sampaikan, kontingensi planning saat ini jauh lebih membutuhkan effort yang lebih besar. Kenapa? Saat ini memang pertama adanya Sirekap. Kedua, butuh mesin pengganda. Saya sebenarnya ingin bertanya, untuk vaksin pengganda ini Jawa Barat sejauh mana sudah cukup? Karena informasi saya di Indramayu, di Subang itu masih sampai kemarin belum 100% ada. Artinya itu udah salah satu alat yang harus ada di TPS terkait dengan PKPU 25 tahun 2023. Kembali ke soal potensi bencana dan lain sebagainya, sebaiknya bukan hanya Jawa Barat, seluruh Indonesia kontingensi untuk emergensinya benar-benar dilakukan secara maksimal. Begitu Mbak Caca. Oke, Ibu boleh dong mesin pengganda dokumen di sini Pak Kakak sempat menanyakan, ini cukup tidak, mumpuni tidak, atau bagaimana Ibu? Ibu Umi? Ya, kami sampai kemarin sore juga memastikan terkait dengan alat kelengkapan TPS termasuk juga mesin penggandaan ini juga sudah terpenuhi di teman-teman di kabupaten kota. Sampai kemarin sore ketika kita melakukan rakor sampai tadi malam semua di TPS juga sudah terpenuhi. Tapi kalau misalnya memang ada yang belum, nanti informasi dari Kang Kakak ini kami ingin pastikan lagi kepada teman-teman di Indramayu ya. Oke, baik. Nah, sekarang mungkin sesuai dengan tema saya Bu Umi, teknis penyelenggaraan pemilu, kita percaya pasti KPU Jawa Barat ini melakukan hal yang semaksimal mungkin. Bagaimana dengan faktor non-teknis, gangguan-gangguan, upaya untuk mengganggu proses pemungutan suara, misalnya ada orang tidak berkepentingan, money politik, penggiringan masyarakat untuk memilih calon tertentu. Bu, pengamannya seperti apa? Mengingat DPT Ibu ini cukup besar ya? Iya, kami kalau kita hitung penyelenggara kita dari tingkatan KPU di 27 kabupaten kota sampai TPK, PPS dan KPPS, kurang lebih di Jawa Barat itu ada 1,3 juta orang gitu ya. Mungkin kalau di provinsi lain 1,3 juta orang ini jumlah pemilihnya, tapi kalau di Jawa Barat jumlah penyelenggaranya saja ada 1,3 juta orang. Dan kami selalu meminta kepada teman-teman melalui kabupaten kota untuk menjaga asas penyelenggara. Kami memastikan teman-teman bekerja sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, agar independen teman-teman penyelenggara juga dijaga. Karena terkait dengan hal-hal non-teknis juga kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman di sinergi juga dengan Forkominda yang ada di jajaran stakeholder di Satker masing-masing. Oke, mungkin sekarang saya ingin ke Mas Ilham, nanti ditahan dulu Ibu Umi ya. Sebenarnya kalau KPU ini, saya ngerti ya, urusan KPU itu banyak. Betul. Teknis saja sudah jelimet. Faktor-faktor non-teknis seperti pengamanan, serangan fajar, ini sebenarnya masih bisa tertangani tidak dengan kompleksnya penyelenggaraan pemilu? Mas Ilham berbagi pengalaman. Sebetulnya itu bukan tupoksi KPU ya, terkait dengan bagaimana mengendalikan serangan fajar dan keamanan dan sebagainya. Tentu KPU seperti disampaikan oleh Ketua Umi tadi, bahwa mereka berkoordinasi dengan pihak keamanan dan juga dengan Bawaslu terkait dengan money politics. Nah, KPU paling bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, bahwa apa yang bisa menolak money politik misalnya saja. Kemudian di beberapa tempat Bawaslu dan KPU juga sempat melakukan seperti desa tolak serangan fajar misalnya saja. Nah, ini diberikan pemahaman dan pendidikan politik. Tetapi kalau kemudian di hari H KPU juga melakukan itu, nah ini agak sulit memang. Jadi paling yang bisa dilakukan adalah Bawaslu, Gakumdu, dalam hal ini kepolisian juga bisa melakukan tindakan-tindakan preventif dan bahkan juga tindakan-tindakan yang
yang mitigatif yang harus kemudian tangkap saja orang-orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti itu, gitu ya. Nah, jadi Bawaslu beberapa tempat saya lupa di daerah mana itu sudah menangkap orang yang melakukan deal-deal terkait dengan money politics. Seperti itu. Tapi misalnya memang di TPS ketika proses pungutan, taruhlah TPS dibuka gitu ya, memang ada orang-orang tidak berkepentingan tetap berani untuk ya berupaya lah semaksimal mungkin menggiring, menawarkan, ada ya? Nah, itu ada ya, tetapi kemudian bagaimana kemudian ketahanan masyarakat di desa tersebut atau di tempat TPS itu ada, itu juga penting. Bahwa masyarakat kemudian melakukan semacam teriakan kepada orang-orang seperti itu misalnya saja. Kemudian ada pengawas TPS di TPS yang ini bagian dari Bawaslu misalnya saja. Nah, ini tentu penting agar kemudian masyarakat juga berpartisipasi aktif. Pertama, menolak adanya money politics. Kedua adalah melaporkan segala tindakan-tindakan yang melanggar, dalam hal ini dalam konteks ini adalah money politics. Bu Umi, terakhir untuk Ibu Umi, apa ini himbauan dari Ibu Umi kepada warga Jabar untuk besok memberikan suaranya? Silakan Ibu. Ya, kami mengajak seluruh masyarakat khususnya di Jawa Barat menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Karena memang Jawa Barat terlalu luas, Jawa Barat terlalu banyak jumlah pemilihnya. Kami menyadari sinergi dengan semua pihak menjadi kunci utama. Sehingga kami selalu meminta kepada teman-teman di kabupaten kota untuk melakukan sinergi dan koordinasi. Karena pekerjaan pemilu ini membutuhkan support dan sinergi dari semua pihak. Besok mari datang ke TPS dari pukul 7 sampai 13, mari memberikan di Hari Kasih Sayang ini, mari menjadikan Hari Kasih Suara khususnya untuk masyarakat di Jawa Barat dan secara umum di Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Umi, Ketua KPU Provinsi Jabar. Nanti sesaat lagi saya juga akan berbincang pemirsa dengan Ketua KPU Provinsi Jateng, Bapak Handi Tri Ujiono. Dan saya juga akan bertanya kepada Pak Kakak. Dulu setahu saya namanya serangan fajar, sekarang nambah. Ada serangan duha, ada serangan zuhur. Banyak sekali serangan yang perlu kita antisipasi pemirsa. Sesaat lagi. Pak Kakak terlebih dahulu, Pak, ini sekarang kok masyarakat ini banyak sekali godaannya. Kalau dulu istilah serangan fajar, kalau sekarang serangan duha, serangan zuhur ini, kok kayaknya gencar juga untuk menawarkan uang untuk memilih calon tertentu. Ini gimana Pak fenomena ini? Ya, pantauan kami itu lebih kepada legislatif ya, di DPR dan DPRD. Walaupun memang ada anggota DPR atau DPRD yang kemudian tandem, artinya langsung ke ini calon presidennya. Kombo gitu ya? Ya, kombo gitu kan. Dan akhirnya, tapi saya pikir masih relatif belum seperti di Filipina. Di Filipina udah barcode. Itu bukan hanya duha lagi, barcode, sehingga kontrolnya lebih mudah. Gitu kan. Nah, tetapi fenomenanya adalah seperti sampaikan Mas Burhanmu tadi, masyarakat semakin permisif. Apakah benar atau tidak nanti kita konfirmasi di hasil. Nah, problemnya tentu saja ini akan mempengaruhi dua hal. Pertama, dari sisi confidence si calonnya sendiri, artinya dia tidak confident sebagai calon. Artinya menjadi keterwakilan atau representasi sebagai wakil rakyatnya juga akan merasakan hambar ya. Kemudian di masyarakat sendiri sebenarnya pembelajaran yang kurang bagus. Termasuk juga pembelajaran bahwa ambil uangnya jangan pilih orangnya. Itu juga nggak bagus. Artinya kita berbohong pada diri sendiri. Tetapi sebenarnya problem saat ini yang jauh lebih besar saya pikir bukan sekedar politik uang. Ini sudah menyebar apa yang terjadi di Depok misalnya. Itu kan muncul agak viral ya, ada sejumlah uang. Kemudian juga kalau kita perhatikan merata. Misalnya di tempat saya di Jakarta Pusat, kemudian juga di tempat-tempat lain, Pak Purwakarta kemarin. Nah, polanya itu dijanjikan. Jadi ada kartu keluarga, kemudian berapa jumlah pemilih, kemudian dikasih uang DP dulu, ini menarik. Baru kemudian kalau habis pemilihan dan di TPS itu menang, dia akan tambahkan. Ada pola-pola seperti itu, artinya semakin canggih Mbak Caca. Iya, ditahan dulu Pak Kakak. Sekarang saya pemirsa akan berbincang dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Bapak Handi Tri Ujiono. Selamat malam Pak Handi.
Selamat malam Mbak Anissa. Ya Pak, ini bagaimana proses persiapan Bapak besok ini masyarakat Jateng akan menyalurkan suaranya? Karena kabarnya ada wilayah terendam banjir, Demak salah satunya, seperti apa Pak? Baik, yang pertama, kami telah memitigasi segala potensi terkait dengan hambatan termasuk dari alam. Jadi kami memitigasi soal logistik misalnya di Karimun Jawa, di Nusa Kambangan, di Kampung Laut, dan juga di lereng Merapi. Namun demikian, di awal bulan Februari ini, kita kedatangan tamu banjir di Demak yang memang karena kondisi alam wilayah terendam itu memang di bawah permukaan air laut. Dengan jebolnya tanggul di wilayah khususnya di Kecamatan Karanganyar. Yang pertama kami perlu sampaikan bahwa Bupati Demak telah menerbitkan keputusan terkait tanggap darurat untuk 7 kecamatan. Dan yang terdampak paling parah adalah Kecamatan Karanganyar, yang terdiri dari 17 desa. Kemudian tanggal 11 yang lalu KPU Kabupaten Demak atas usulan PPK Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengusulkan untuk dilakukan penundaan pemungutan di tanggal 14 Februari 2024. Dan kemudian di situ terdapat 114 TPS dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar dengan pemilih 27.669 pemilih. Tentu ini kita cukup prihatin, sesuatu yang kita tidak bisa prediksikan. Begitu Mbak Caca Anissa. Baik, Pak Handi, Jateng ini kan salah satu kandang atau mungkin wilayah yang diperebutkan untuk Pilpres ya, untuk Capres dan Cawapres. Ini pastinya serangan fajar cukup kencang di wilayah Bapak. Gimana nih Pak pengamanannya Pak, supaya lancar proses pemungutan suara besok? Baik, jadi memang seperti yang disampaikan senior saya Pak Ilham Saputra dan juga Pak Kakak Sumintang, bahwa terkait dengan serangan fajar, serangan duha atau apapun istilahnya memang bukan domain dari penyelenggara pemilu. Namun kami juga menekankan dalam pendidikan kita, pendidikan politik kepada pemilih, untuk menyadari betul bahwa pertaruhan terhadap masa depan bangsa itu setidak-tidaknya jangan kemudian dilego dengan sejumlah uang. Kira-kira begitu Mbak Anissa. Oke, mungkin sekarang saya minta tanggapannya dong Mas Ilham, untuk wilayah Jawa Tengah ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh pihak KPU? Ya ini urusan Bawaslu, tapi kalau tidak berhasil pemilunya di sana, banyak money politiknya yang disorot juga KPU. Seperti apa Mas Ilham? Iya, saya kira KPU juga harus memberikan himbauan, dan ini sudah dilakukan saya kira untuk masyarakat tidak menerima money politics ya, karena memang itu menjadi kewajiban KPU atau topoksi KPU untuk memberikan himbauan. Yang kedua, ini saya ingin mengkritik Bawaslu-nya kemana gitu ya, bahwa seperti yang disampaikan beberapa kawan terkait dengan praktek money politik ini sudah begitu telanjang ya, sudah begitu orang jor-joran. Kalau Anda bicara sama caleg, itu ada istilah namanya nyebar gitu ya, atau kemudian istilah-istilah lain yang kemudian itu harus dilakukan. Nah, seakan-akan pemilu kita itu dimenangkan dengan cara-cara seperti itu. Nah, sehingga yang muncul nanti adalah hasil pemilu kita, pertama soal legitimasi, kedua soal hasil orang yang dihasilkan dari pemilu kita itu orang-orang yang nggak benar, karena caranya udah nggak benar gitu. Nah, ini yang penting. Nah, yang terakhir yang saya ingin himbau kepada teman-teman KPU agar tidak pernah terlibat dengan money politik ini, karena saya khawatir sekali sekarang sudah ada desas-desus bahwa untuk mendapatkan suara banyak itu harus menghubungi KPU. Nah, ini bahaya sekali nih. Ya, pemahaman diamanin suaranya begitu. Betul, ini bahaya sekali. Waktu itu saya ingatkan kepada semua penyelenggara dari KPU dari level atas sampai level bawah sampai ke KPPS, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Pertama itu mendelegitimasi pemilu kita. Kedua juga Anda juga mempermalukan lembaga penyelenggara pemilu. Yang ketiga juga Anda mempermalukan keluarga. Ya, jadi ini saya ingin ingatkan sekali lagi. Ya, itu penting sekali. Saya minta dong tanggapannya ke Pak Handi. Pak Handi, bagaimana Bapak meyakinkan bahwa Bapak dan seluruh jajaran itu tidak terlibat praktik-praktik suap seperti itu? Jadi jangan sampai ada omongan kalau mau aman suaramu kasih uang pelicin dulu ke KPU di daerah. Seperti apa Pak? Baik, jadi kami juga menekankan ke seluruh jajaran kami di KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Kami selalu menekankan bahwa integritas, profesionalitas, itulah harga diri kita. Sehingga memang itu harus dijaga, termasuk nyawa kita. Sehingga begini Bapak, Ibu Anissa, Pak Ilham, dan juga Pak Kakang, bahwa kami berupaya keras untuk setidaknya di proses awal pun kami merekrut penyelenggara itu sebaik mungkin
melalui mekanisme yang ada. Yang kedua adalah mengingatkan bahwa kita sebagai penyelenggara jangan sampai kemudian menambah konflik dengan cara melibatkan di dalam proses kontestasi secara teknis yang kemudian keberpihakan, termasuk apalagi dihargai dengan uang. Tentu hal ini tidak mudah karena kita punya penyelenggara yang cukup banyak di Jawa Tengah, ada 821.000 sekian KPPS, kemudian ada PPS di sekian ribu desa kelurahan dan lain sebagainya. Sehingga ini tugas kita bersama, kami juga selalu mengingatkan terkait dengan menjaga perilaku. Tidak hanya terlihat netral, tapi sungguh-sungguh kita bekerja sesuai dengan apa yang kita ambil janji sebagai penyelenggara. Baik, ditahan dulu Pak Andi. Pak Andi, sedikit terganggu juga komunikasi saya dengan Pak Andi, nanti saya akan perbaiki. Nanti mungkin boleh Pak Kakak menanggapi. Selain memang money politik itu dari para orang-orang tidak berkepentingan, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu ini juga penting. Karena sudah ada desas-desus seperti itu. Wah, ternyata harus diamanin suaranya nih supaya aman suara kita sampai nanti dihitung ya di pusat ya. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, mungkin saya ingin ke Pak Kakak terlebih dahulu. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu ini sangat penting. Tapi kalau sudah ada desas-desus, tadi Mas Ilham mengatakan ini harus amanin dulu suara-suara kita supaya nanti dihitungnya itu benar, ini bagaimana Mas Kakak? Pak Kakak? Ya, pertama kalau pengamanannya itu amankan suara saya supaya penghitungannya benar, itu benar. Nah, problemnya adalah ketika misalnya kalau kita lihat proses ya, misalnya saksi itu bisa sampai jam berapa. Kemudian kalau dijeda, dan antara jeda dengan besok paginya, what happen dengan semua proses itu yang problem, saya pikir. Sehingga surat suara mana yang dihitung, itu penting. Makanya saya mendengar ada daerah yang akan menghitung suara-suara tidak dari surat-suara presiden dulu. Saya pikir ini bermasalah. Jadi mulai dari mana dulu nih? Kalau di PKPU-nya, itu dapat mulai dari surat suara Capres-Cawapres. Ya. DPR, DPD, DPRD. Di hari yang sama itu? Tanggal 14 atau boleh beda hari? Pada tanggal 14, pada hari yang sama. Kecuali kalau memang masih dibutuhkan lagi, sampai besoknya itu pun ada batas waktu jam 12 misalnya. Nah, dari situ saya pikir ada ruang untuk misalnya di KPPS. Nah, geser dari KPPS ke PPK, ini juga problem. Misalnya bagaimana bergesernya, amankah atau tidak. Walaupun sekarang sudah dicoba untuk diamankan dalam tanda petik melalui Sirekap. Tetapi kita kan belum tahu setangguh apa sih, gitu kan. Karena saya pernah punya pengalaman 2015, itu satu kecamatan dirubah di PPK, di Pilkada. Ada saksi dan lain sebagainya bahkan ditempel, tapi pada saat pleno terjadi. Artinya semua potensial ada. Nah, oleh karenanya mungkin tadi yang Bang Ilham sampaikan itu benar. Bahwa KPU, Bawaslu, nah peran Bawaslu ini saya pikir. Saat ini kepercayaan publik kalau saya sebagai pemantau melihat terjadi penurunan terhadap penyelenggara pemilu. Misalnya di KPU sendiri masa Bang Ilham, itu di pagi-pagi tidak terlalu banyak sanksi dari DKPP. Saat ini sudah minimal 4 ya, kalau saya catat itu dalam waktu yang sangat pendek. Kemudian di Bawaslu juga, kepercayaan publik terhadap Bawaslu saat ini menurun karena memang hampir jarang sekali temuan Bawaslu yang kemudian berakibat pada sanksi misalnya. Walaupun memang regulasinya ada di KPU, misalnya soal kampanye. Kampanye itu regulasinya yang buat KPU. Begitu juga tentang pungut hitung, regulasinya ada di KPU. Tapi kemudian yang mengawasi adalah Bawaslu. Nah, ini dibutuhkan kerjasama. Problemnya untuk kerjasama saat ini agak saya lihat tidak cukup bagus ya. Kerjasamanya untuk bisa melahirkan tahapan yang baik, kemudian pengawasan yang maksimal. Oleh karenanya mungkin publik ya, kalau dalam keadaan seperti itu saya pikir publik, masyarakat ini sudah mulai muncul seperti misalnya saat ini ada beberapa warga di Jakarta Selatan yang merasa kehilangan hak pilihnya. Mereka berusaha dan mudah-mudahan ada jalan keluar. Nah, keterlibatan dan awareness publik yang dibutuhkan saat ini. Selain soal potensi kecurangan. Tapi saya pikir ada yang lebih besar. Tadi kan ada vote buyer, tapi ada juga vote barrel. Ya, kalau yang di TPS itu vote barrel. Dan itu terjadi juga karena memang kita tidak bisa melihat 100% semua orang pasti mempunyai dedikasi. Pasti ada kondisi-kondisi. Baik. Ya, sekarang saya ke Jawa Tengah karena kalau kita lihat ini pemberitaannya masih ada kendala-kendala yang mungkin terjadi dengan Sirekap, salah satunya adalah permasalahan login dan lain-lain. Kalau Jawa Tengah seperti apa Pak Andi?
Baik, terkait di Jawa Tengah, kami perlu sampaikan memang di salah satunya tadi disampaikan Mbak Caca Nisa. Namun demikian, kami meyakini bahwa ini sebagai yang pertama ada pendokumentasian hasil. Oke. Kira-kira begitu ya. Sekarang istilahnya Pak Andi, mohon maaf ini komunikasi kita sedikit terganggu, tapi saya sudah menangkap ya pesan tadi apa yang disampaikan Pak Andi. Terima kasih Pak Andi, selamat bekerja untuk malam ini hingga besok hari ya. Mungkin sekarang saya ingin ke Mas Ilham, lagi-lagi mengenai aplikasi yang juga mungkin bermasalah ini di daerah biasanya itu problematikanya. Ini mengganggu teknis tidak? Oh iya tentu saja. Ini saya juga perlu dengar kabar dapat info bahwa PKPU rekapitulasi baru saja selesai. Ya, saya baru dapat. Nah ini bagaimana dengan bimbingan teknisnya kepada teman-teman di bawah? Bagaimana menyamakan persepsi terkait dengan isi kandungan yang kemudian nanti diimplementasikan oleh teman-teman di bawah. Kalau kemudian PKPU-nya baru selesai. Nah kemudian juga bagaimana implementasi dari Sirekap. Walaupun ini perlu saya beri garis bawah bahwa Sirekap ini hanya alat bantu. Dia bukan alat hitung resmi. Ya, suara resmi itu adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017. Yaitu pertama dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Nah, itu rekap yang kemudian resmi gitu ya. Kemudian itu dijadikan dasar sebagai manual, ya? putusan hasil manual memang. Memang sekali lagi disclaimer KPU dari dulu dari situng, Sirekap dan sebagainya itu adalah sebagai alat bantu. Jadi supaya masyarakat tahu berapa sebetulnya hasil penghitungan suara di hari pertama, hari kedua dan seterusnya di level TPS, kecamatan sampai ke atas. Nah, agar kemudian ini kan bagian dari transparansi dan juga agar kemudian suara-suara itu tidak dimanipulasi. Oke, iya. Sekarang saya ingin ke rekan saya, Mas Ilham dan juga Pak Kakak ke Jakarta Utara. Sudah ada rekan saya Yulia yang nanti akan menggambarkan kalau di sana ini persiapan TPS yang ada ini seperti apa. Ini dekat ya dari wilayah Pulau Gadung di Kelapa Gading. Yulia silahkan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Memang tinggal menghitung jam lagi pemilihan Presiden 2024 ini akan dilaksanakan. Saat ini saya sedang berada di TPS di RW 12 Jalan Pegangsaan 2 Jakarta Utara. Nah pemirsa, ini tuh ada yang unik karena memang TPS ini tuh panjangnya sepanjang 350 meter dan sebanyak 18 TPS ini tergabung di satu wilayah. Kita langsung saya tanyakan saja kepada salah satu warga yang berada di TPS Jalan Pegangsaan 2 ini. Mas, dengan Mas siapa Mas? Saya dengan Darius, Mas Darius dari RW 12. Nah Mas Darius, ini kan TPS unik nih, 350 meter, 18 TPS. Ini tuh gimana sih Mas tanggapannya? Tanggapannya sih sebenarnya jujur hal yang sedikit biasa. Tapi di tahun ini yang luar biasanya antusiasmenya berasa juga ya dari setiap rakyat yang ada, warga yang ada. Dan juga dari bisa dilihat nanti mungkin dari liputannya sepanjang ini dan juga ada bazar makanan gitu tuh. Jadi benar dipersiapkan untuk pesta rakyat di 2024. Jadi kita pun sebagai warga turut antusias untuk terjun dalam ya ikut serta lah ya untuk meramaikan pesta rakyat di tahun 2024 ini sih. Oke, Mas Darius berarti sudah ada pilihan nih ya. Nah, seandainya nih pilihan Mas Darius ini terpilih menjadi presiden, apa harapannya? Harapannya pasti memenuhi semua janji yang kita sudah dengar ya kan, dan juga harapannya juga yang terbaik lah untuk Terima kasih. Terima kasih ya Mas Darius atas waktunya. Ya pemirsa, kembali ke studio. Baik. Yulinda, terima kasih atas laporan langsung dari Jakarta Utara. Sekarang kita akan ke gedung KPU. Pemirsa, akan ada konferensi pers di sana. Kita simak bersama-sama. Soal kesiapan dan lain-lain. Oh iya iya. Capek melayani. Jago ya. Hebat. Ini 10 menit aja lama ya. Iya. Lama. Nanti di yakin pungutan vaksin 19 yakin prosesnya berjalan lancar. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara sebangsa dan setanah air, para pemilih untuk pemilu 2024 yang berbahagia. Pada malam hari ini adalah kesempatan H-1 sebelum kita melaksanakan kegiatan puncak dari pemilu 2024, yaitu pemungutan suara di TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Pada kesempatan ini kami KPU sebagai penyelenggara pemilu yang pertama mengajak seluruh warga negara Indonesia yang menjadi pemilih untuk pemilu tahun 2024 hadir untuk memilih di TPS masing-masing sesuai dengan daftar pemilih tetap. Pemungutan suara akan digelar di TPS-TPS pada jam 7 sampai dengan jam 13 atau jam 1 siang sesuai dengan wilayah waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Para pemilih kami ajak, kami undang untuk hadir memilih di TPS-nya masing-masing dalam rangka untuk memberikan suara, memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memilih anggota DPR, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, memilih anggota DPRD Provinsi, dan memilih anggota DPRD kabupaten kota di daerahnya masing-masing. Yang kedua, kami juga menghimbau, menyerukan dan mengajak para pemilih setelah kegiatan pemungutan suara selesai di TPS atau setelah kegiatan TPS itu ditutup akan segera dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing. Pada kesempatan itu kami mengajak dan juga mengundang para pemilih untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing dalam rangka untuk menjaga proses penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, dan juga kita ikut serta menjaga integritas proses penghitungan suara itu sendiri di TPS masing-masing. Siapapun warga negara Indonesia termasuk pemilih, para jurnalis, para pemantau dapat mendokumentasikan proses-proses pemungutan suara di TPS dan juga proses-proses penghitungan suara di TPS dengan cara mencatat, memfoto, mengambil gambar atau mengambil video. Ini dalam rangka untuk kita bersama-sama menjaga akuntabilitas, menjaga transparansi, dan juga menjaga integritas proses pemilu, terutama kegiatan puncak yaitu pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Yang ketiga, kami juga ingin mengingatkan para pemilih, sebelum hadir di TPS, mari kita pastikan diri kita terdaftar di dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Di antara cara yang mudah untuk kita memastikan diri kita terdaftar di DPT adalah kita mengakses link cek dptonline.kpu.go.id. Begitu link tersebut kita akses atau kita klik, maka kemudian kita masukkan nomor induk kependudukan atau NIK kita masing-masing. Nanti akan muncul informasi nama kita terdaftar di TPS nomor berapa dan di kelurahan atau desa mana sesuai dengan alamat KTP kita masing-masing. Di TPS akan disediakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan untuk mencatat pemilih yang pindah milih, dan daftar pemilih khusus untuk mencatat pemilih yang belum terdaftar di DPT. Apabila pemilih ketika mengklik jaringan cek dptonline.kpu.go.id dan setelah dimasukkan nomor induk kependudukan atau NIK belum muncul namanya, maka kemudian tetap dapat dilayani dengan cara
menggunakan hak pilih menggunakan daftar pemilih khusus, yaitu pemilih datang hadir ke TPS-TPS sesuai dengan alamat KTP masing-masing. Jadi pemilih masuk kategori DPK, daftar pemilih khusus, atau pemilih yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap, masih tetap dapat bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan alamat desa dan kelurahan di KTP masing-masing. Para pemilih yang berbahagia, pada kesempatan pemungutan penghitungan suara, terutama sebelum menggunakan hak pilih, para pemilih akan diundang, akan diminta datang atau masuk ke dalam area TPS. Pada kesempatan itu pastikan yang pertama adalah mengisi dan tanda tangan daftar hadir. Ini sebagai bukti bahwa para pemilih sebagaimana terdaftar di daftar pemilih tetap atau di daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus itu hadir dengan cara mendaftarkan diri, mengisi daftar hadir dan juga membubuhkan tanda tangan. Sebelum kegiatan pemungutan suara, saudara-saudara pemilih akan diberikan surat suara oleh KPPS untuk memastikan bahwa kondisi surat suara tersebut dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan. Kami berharap saudara-saudara sekalian para pemilih membuka surat suara, diterawang bersama-sama sambil disaksikan. Selanjutnya pastikan bahwa alat coblos yang digunakan alat coblos yang telah disiapkan oleh KPPS. Kami ingin memastikan sekali lagi bahwa para pemilih menggunakan alat coblos sebagaimana yang disediakan oleh KPPS sebagai alat untuk memilih. Setelah kegiatan mencoblos memilih di bilik suara masing-masing, pastikan suara-suara terlibat dengan baik, terlibat dengan rapi, dan kemudian dimasukkan ke kotak suara sesuai dengan masing-masing jenis surat suara. Untuk surat suara pemilu presiden masukkan ke dalam kotak suara untuk pemilu presiden. Surat suara DPR dimasukkan ke dalam kotak suara pemilu anggota DPR. Surat suara pemilu DPD dimasukkan ke dalam kotak suara pemilu DPD. Surat suara pemilu DPRD dimasukkan ke dalam kotak suara. Kenapa ini soundnya? Ya udahlah, tapi nggak bisa semuanya nayangin.
Ya baik pemirsa, memang mohon maaf ada sedikit gangguan komunikasi, bahkan juga audio tidak terdengar dengan jelas. Ini langsung dari KPU pemirsa, sehingga kita tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Tapi sejumlah informasi tadi sudah sempat terdengar dengan jelas ya, bahwa Anda pastikan dulu bahwa nama Anda itu terdaftar di DPT. Kalau tidak bisa, Anda bisa cek secara online. Dan yang paling penting adalah jaga akuntabilitas dan juga transparansi, sehingga proses pemilu ini bisa berjalan aman, lancar, tanpa ada halangan apapun. Diingatkan kembali juga oleh Ketua KPU, jangan bawa handphone, karena ini yang paling krusial. Ini kita tahu kita tidak bisa terlepas dari namanya handphone, sehingga mungkin niatnya ingin memfoto, ingin mengabadikan, tapi itu dilarang oleh undang-undang. Sekarang saya mau tanya kepada Mas Ilham yang tadi sempat dikatakan oleh Pak Kakak, ada celah juga bahwa tindak kecurangan ini mungkin terjadi mulai dari PPS hingga PPK. Tapi mohon maaf Mas Ilham, tampaknya ini komunikasi kita sudah bisa terdengar dengan jelas. Kita simak secara bersama-sama. Bermasalah pemirsa, tidak mengapa. Nanti kita akan cek lagi. Mas Ilham, itu bagaimana? Celah-celah seperti itu? Celah itu tentu saja tetap ada ya, bahwa bahkan di 2019 kami temukan aparat kami yang melakukan tindakan-tindakan dengan iming-iming uang, melakukan manipulasi suara. Itu kami pecat saat itu juga, dan kemudian kami laporkan kepada polisi, kepada Bawaslu, tentu nanti kemudian Gakumdu, itu divonis 3 tahun. Nah, jadi saya mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman penyelenggara dimanapun Anda berada, tolong sekali lagi jangan pernah melakukan tindakan-tindakan memanipulasi suara. Anda akan sangat berdosa memanipulasi suara rakyat ya, dan ingat dengan sumpah dan janji Anda ketika Anda dilantik. Saya akan gitu saja, karena sekali lagi orang masih berpikir bahwa KPU ini bisa jual suara dan sebagainya gitu ya. Ini bahaya sekali pemahaman seperti ini. Oleh karenanya mari teman-teman penyelenggara kita buktikan bahwa teman-teman penyelenggara tidak seperti itu. Teman-teman penyelenggara menyelenggarakan pemilu sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, yang paling punya kans besar untuk dimanipulasi atau mungkin mulai dari money politik dan lain-lain, tingkat apa sih? DPR, DPRD, atau mungkin capres-cawapres? Ya sebetulnya tergantung motifnya ya, tergantung motifnya. Kalau kemudian motifnya ada semacam deal-deal, misalnya dalam perjanjian dalam seleksi anggota KPU misalnya saja, seleksi anggota KPU provinsi dan sebagainya, you terpilih, you bantu I misalnya gitu kan, itu kan juga berbahaya, ini kan juga transaksi yang berbahaya gitu ya. Nah itu tidak di mana saja, di DPR kabupaten kota, di DPR provinsi dan semua di level itu potensinya ada. Oke, baik. Seperti itu. Pemirsa, bukan hanya sebelum datang ke TPS dan ketika proses berlangsung itu yang potensi tindak kecurangan atau juga chaos terjadi. Ketika pemungutan sudah selesai dan penghitungan di TPS, ini juga harus diantisipasi ya. Bahkan saya juga akan berbincang dengan Ketua KPU Jatim bagaimana persiapan di sana. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Ketua KPU Jatim, Pak Khairul Anam. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Satu lagi. Pak Khairul Anam. Ya, tampaknya belum siap ya. Mungkin sekarang saya ingin kembali ke Pak Kakak terlebih dahulu. Pak, memang benar ada kekhawatiran bahwa pasca penghitungan yang kemudian perlu diantisipasi chaos. Tapi ditahan dulu, ternyata saya sudah dapat perintah nih pemirsa bahwa Pak Khairul Anam ini sudah tersambung dengan saya. Pak, Assalamualaikum Pak. Pak Anam. Waalaikumsalam Caca. Waalaikumsalam. Pak, bagaimana ini? Waalaikumsalam. Ya, di daerah Bapak di Jawa Timur seperti apa persiapannya? Silakan. Ya, Caca, Bang Ilham dan juga seluruh pemirsa TV One, kami sampaikan bahwa untuk persiapan pelaksanaan pemilu di Jawa Timur, pemungutan suara besok tanggal 14, insya Allah semuanya sudah siap 100%. Terkait logistik, misalkan kami memastikan seluruh logistik pemilu di Jawa Timur sudah 100% terpenuhi, dan malam ini kami pastikan semua sudah ada di desa kelurahan se-Jawa Timur.
Jadi kita memastikan, tadi kami juga sudah memastikan keliling di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, semua logistik sudah ada di kelurahan masing-masing, desa masing-masing, untuk kemudian akan segera kita distribusikan ke TPS-TPS di setiap desa kelurahan. Kemudian beberapa tempat, misalkan di Jawa Timur kita ada kepulauan yang juga cukup banyak, kami lebih mengawalkan di daerah 3T, terluar, terjauh, dan tersulit. Contoh misalkan di Sumeneb, ini sudah kami dorong kita distribusikan di tanggal 3 Februari kemarin. Alhamdulillah sudah sampai dengan baik. Kemudian juga di Pulau Bawean, Gresik, tanggal 5 Februari kemarin juga sudah berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif juga. Itu beberapa persiapan, dan alhamdulillah juga kondisi di Jawa Timur ya, meskipun beberapa hari ini juga cukup hujan deras, tapi itu tidak menghalangi, tidak mengurangi, dan tidak menyebabkan problem-problem yang berarti, khususnya terkait distribusi logistik kita. Baik Pak, kalau untuk antisipasi serangan fajar dan juga potensi konflik yang terjadi, ini seperti apa dari KPU mengamankan? Ya, terkait hal tersebut kami juga secara aktif berkoordinasi dengan kawan-kawan Bawaslu maupun juga dengan kawan-kawan kepolisian. Jadi terkait hal tersebut mungkin secara lebih firm, lebih pas kalau kemudian yang menyampaikan adalah kawan-kawan Bawaslu. Kalau kami dalam beberapa hari ini lebih fokus kepada logistik pemilu kita untuk persiapan besok pemungutan dan penghitungan suara. Baik Pak. Selain itu juga supaya menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat di Jawa Timur tentang penyelenggara atau mungkin KPU sebagai penyelenggara pemilu, karena sempat ada dugaan kalau mau aman suaranya khususnya caleg DPR dan bahkan juga DPRD ya, berikan uanglah pelicin kepada petugas KPU di daerah, seperti apa Pak? Bahwa tidak ada praktik seperti itu. Ya, saya kira hal tersebut kami tidak ada laporan, tidak ada hal tersebut di Jawa Timur ya. Jadi kita ingin memastikan seluruh proses ini, dan ini kami sampaikan terus-menerus ya di seluruh media sosial kami, di setiap rapat koordinasi dengan para pihak, bahwa pemilu kita ini kita laksanakan dengan seakuntabel mungkin, setransparan mungkin. Ada alat namanya Sirekap yang dimana itu juga akan kita publish, sehingga kalau bicara pengamanan itu sudah menjadi tanggung jawab KPU tanpa diminta oleh siapapun. Hal tersebut tentu sudah menjadi tugas pokok fungsi kami sebagai penyelenggara. Baik. Terima kasih Pak Khairul Anam, Ketua KPU Jatim, atas waktunya. Semoga sukses, lancar, selamat bekerja malam ini hingga esok hari. Mungkin saya ke Mas Ilham. Apa sih himbauan kepada masyarakat untuk lancar sampai juga nanti penghitungan suara di TPS, potensi konflik dan chaosnya juga tinggi ya? Ya, jadi gini, salah satu potensi chaos dan konflik itu adalah karena penyelenggara melanggar peraturan atau ada potensi kecurangan. Itu kan membuat masyarakat tidak puas. Ya. Siapapun itu, partai politik, pendukung, capres, dan sebagainya itu tidak puas. Nah, oleh karenanya saya mengingatkan untuk tidak berbuat curang, bekerja sesuai dengan koridor peraturan undang-undangan. Dan masyarakat harus kemudian melakukan pengawasan yang aktif. Jadi aktivitas atau kemudian partisipasi masyarakat dalam pemilu ini tidak hanya ketika dia mencoblos, tapi juga ketika dia melaporkan segala bentuk potensi kecurangan, potensi pelanggaran peraturan undang-undangan dalam penyelenggaraan pemilu agar dilaporkan kepada pihak terkait. Di sini ada di TPS itu ada pengawas TPS, punyanya Bawaslu. Kemudian ada Panwas Cam, kecamatan, ada Panwas Kabupaten Kota, ada Panwas Provinsi, ada Bawaslu RI. Oleh karena juga saya menghimbau kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu RI untuk melakukan atau menindaklanjuti setiap laporan yang ada dari masyarakat. Ya, dan juga temuan-temuannya juga harus aktif ditindaklanjuti oleh Bawaslu agar kemudian tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu yang selama ini sudah agak bermasalah gitu, karena ada beberapa case-case yang kemudian membuat masyarakat menjadi tidak respect lagi pada penyelenggara pemilu. Masih ada waktu, ada pemungutan suara, penghitungan suara TPS, ada rekapitulasi agar kemudian ini benar-benar dijalankan dengan baik, dengan profesional, dan dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Jangan pernah bisa diintervensi oleh siapapun. Terima kasih. Oke. Pak Kakak seperti apa? Ya, saya pikir betul apa yang Bang Ilham katakan, bahwa terkait dengan penyelenggara pemilu ini sangat krusial. Salah satu contoh adalah hari ini telah terjadi, kemarin itu ada
insiden di Paniai di Papua Tengah. Itu tidak kurang dan tidak lebih akibat dari ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara. Dalam hal ini ketika KPU sedang mendistribusikan atau mendorong logistik. Dan ada entah apakah karena kesalahpahaman, tapi yang terjadi itu sampai cukup ada insiden pengembalian kotak suara, kemudian juga saya lihat ada di videonya pembakaran, simpang siur. Tetapi yang jelas bahwa itu terjadi akibat ketidakpercayaan yang muncul, entah isu dari mana kepada penyelenggara pemilu. Oleh karenanya KPU sebagai penyelenggara tahapan dan Bawaslu sebagai pengawas itu harus bersama-sama seperti dua rel kereta api yang berjalan. Oke, Pak Kakan terima kasih banyak atas waktunya. Mas Ilham terima kasih. Besok banyak, lancarlah pemirsa proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan bahkan sampai rilis resmi dari KPU. Sesaat lagi rekan saya Agita sudah siap dengan informasi menariknya. Agita ada apa ya? Iya betul sekali Caca dan juga pemirsa. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi mengenai kotak suara dan surat suara pemilu yang dibakar massa di distrik Kebo dan distrik Yagai Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Senin kemarin. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang pemuda di desa Wakorambu, Kecamatan Batalai Woru, Kabupaten Bunia, Sulawesi Tenggara, tewas ditikam usai terlibat pertengkaran hingga terjadi pengeroyokan oleh sejumlah pemuda lain. 4 pemuda terduga pelaku masing-masing berinisial R, M, B, dan P berhasil diamankan personil Reskrim Polres Muna. Peristiwa nahas ini bermula saat korban bernama Laude Muhammad Amin sedang menggelar pesta miras bersama dengan 4 rekannya. Korban berpamitan untuk membeli ikan bersama salah satu rekannya dengan menggunakan sepeda motor. Diduga akibat suara knalpot yang bising sehingga salah satu terduga pelaku menegur korban yang melintas di depannya. Tak terima ditegur, korban pun terlibat pertengkaran dengan terduga pelaku hingga berujung penikaman terhadap korban. Sejumlah rekan korban berupaya menolong, namun korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. 2 gadis buruh pabrik udang di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia seketika setelah ditabrak truk bak terbuka dari belakang. Sopir truk kabur ke arah Surabaya meninggalkan kedua korban tergeletak di jalan. Dalam video amatir milik warga, 2 jenazah buruh pabrik udang tergeletak di ruas Jalan Raya Gading Rejo Bangil, tepatnya di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, pada Selasa pagi tadi. Kedua bersaudara ini diketahui hendak berangkat bekerja sebagai buruh pabrik di daerah Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor. Dari keterangan warga diketahui motor yang dikendarai korban tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh truk bak terbuka dan membuat keduanya terseret sejauh 7 meter. Bukannya berhenti, truk kabur ke arah barat meninggalkan kedua korban di jalan. 2 jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk kepentingan otopsi. Akibat menghindari sepeda motor yang menyalip, sebuah mobil truk kontainer pengangkut gula ini terguling di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Sebuah mobil truk kontainer terguling menabrak pagar pembatas jalan dan sebuah taman yang berada di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa siang tadi. Mobil dengan nomor polisi B9308BEK yang melaju dari arah Ancol menuju Tanjung Priok ini terguling akibat menghindari sepeda motor yang tiba-tiba menyalip dan berhenti mendadak. Menurut pengemudi mobil truk kontainer, bahwa mobilnya berangkat dari Cilegon dengan membawa 20 ton gula menuju pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan bongkar muat yang akan dikirim ke Surabaya. Seorang ketua panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Wonogiri, Jawa Tengah ditangkap polisi karena terbukti membawa narkoba jenis ganja.
dan juga sejumlah uang dan kaos paslon capres dan cawapres peserta pemilu 2024. Inilah HBR warga Wonogiri, Jawa Tengah yang juga merupakan ketua PPK Wonogiri pada pemilu 2024. HBR ditangkap polisi karena terbukti membawa narkoba jenis ganja. HBR ditangkap di depan kantor ekspedisi Jalan RM Said, Kecamatan Selogiri, Jumat kemarin. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 paket ganja terbungkus plastik dengan berat lebih dari 100 gram. Selain ganja, polisi juga mendapati uang senilai 136 juta rupiah dan 200 kaos bergambar salah satu capres peserta pemilu 2024 di mobil yang dikendarai tersangka. Untuk barang bukti berupa uang dan kaos tersebut, polisi juga sudah melimpahkannya ke Bawaslu. Kotak suara dan surat suara pemilu dibakar massa di Distrik Kebo dan Distrik Yagai. Tepatnya di Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Senin kemarin. Dalam video ini terlihat sekelompok warga di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah ini membakar surat suara karena kecewa form C1 KWK hilang. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menyayangkan aksi pembakaran logistik pemilu tersebut. Pasukan tambahan pun telah dikirimkan ke wilayah Paniai dan sekitarnya untuk menjaga kondusivitas di daerah tersebut. Dan kita akan langsung memperbarui informasi terkini bagaimana situasi di sana bersama dengan Kabid Humas Polda Papua. Sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini Kombes Pol Ignatius Heni Adi Prabowo. Pak Ignatius, selamat malam. Ya, selamat malam kita dan pemirsa TV One. Baik Pak, suaranya masih kurang terdengar jelas, tapi mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi terkini pada saat pasca peristiwa dibakarnya logistik pemilu di sana, Pak. Baik, bisa saya sampaikan terkait situasi terkini di Kapolres Paniai AKBP Abdus bahwa situasi saat ini artinya tidak ada kejadian. Baik. Pak Ignatius, mohon maaf boleh ditahan dulu sambari, kita juga akan memperbaiki kualitas audionya Pak, dan tadi juga bisa dijelaskan kembali bagaimana situasi terkini di Papua. Sementara itu pemirsa, kita akan hadirkan informasi selanjutnya, yaitu di Rungkut Mapan Barat Surabaya. Ini sejumlah panitia pemungutan suara PPS di kota Surabaya, Jawa Timur ini mulai mempersiapkan TPS masing-masing dengan konsep yang menarik. TPS yang berada di wilayah Rungkut Mapan Barat ini terdiri dari 5 TPS, mulai dari TPS 32 hingga TPS 36 dipusatkan di satu lokasi yang ada di lapangan wilayah tersebut. Di tempat ini terdapat 1.400 daftar pemilih tetap. Masing-masing TPS memiliki sentuhan kreativitas yang berbeda untuk memeriahkan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Menurut Ketua RW setempat, dari 5 TPS tersebut, TPS 32 akan menampilkan konsep pantai lengkap dengan kostum dan menghadirkan suasana segar di tengah panasnya perpolitikan Indonesia sebelum proses pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung. Sedangkan di TPS 35 ini memilih untuk mengadopsi tema Valentine karena pemilu tahun ini juga berlangsung pada tanggal 14 Februari. Di TPS 35, para pemilih dapat menikmati suasana romantis bernuansa Valentine lengkap dengan pembagian hadiah bagi warga yang meluangkan waktunya untuk mencoblos. Dan demi keberlangsungan dan juga keamanan proses pemilu, panitia pemungutan suara di kawasan Rungkut Mapan Barat, pengamanan TPS ini dilakukan secara ketat dengan juga melibatkan pihak kepolisian, Koramil, dan Linmas setempat.
Baik, kita akan coba kembali bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Hedi Adi Prabowo yang tadi sempat terputus. Pak Ignatius, silakan boleh dilanjutkan kembali. Mudah-mudahan kualitas audionya sudah lebih baik. Sekarang seperti apa situasi terkini di sana, Pak? Pasca kebakaran atau aksi pembakaran yang terjadi untuk logistik pemilu di sana. Ya, baik, bisa saya jelaskan. Keterangan yang kami terima dari Kapolres Paniai atau BP Abdus bahwa pasca terjadinya kerusakan dan juga pembakaran di beberapa lokasi atau di 4 lokasi tersebut, bahwa situasi sudah aman terkendali. Oke. Dan sudah dilakukan rapat bersama dengan Ketua KPU, Bawaslu, dan juga pemerintah daerah bersama TNI dan Polri untuk pelaksanaan pemungutan suara besok. Demikian. Oke, situasi sudah terkendali, tapi bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya yang menjadi pemicu aksi pembakaran tersebut? Dan berdasarkan pendataan ini artinya sudah ada berapa logistik pemilu yang terdata ini terbakar? Bahwa permasalahan di sini adalah ini sudah kepahaman dari masyarakat terkait dengan KWK itu yang mereka cari juga adanya kebangsuan. Namun ini sudah dijelaskan kepada para PPD. Kemudian bisa jelaskan terkait data sementara dari logistik yang rusak maupun yang terbakar di distrik Awaida, 60 itu hanya formulir C1-nya yang tidak ada, dan juga formulir C1 hasil salinan BPS dan BBD, sementara itu dibakar, sedangkan 60 kotak suara sudah diamankan di bidang KPU. Kemudian di distrik itu kotak suara sebanyak 150 yang dibakar, dan 15 kotak suara berhasil diamankan dan sudah dibawa kembali ke bidang KPU. Untuk distrik Jagai, semua logistik rusak dan tidak ada yang kembali, berjumlah 125 suara. Dan yang terakhir di distrik Y, formulir C1 pleno TPS dan formulir C hasil salinan BPS BPD juga dibawa oleh BPD sama dengan 110 kotak suara. Mohon maaf, 110 kotak suara sudah diamankan di Mapolres. Baik. Dari sejumlah logistik pemilu ini yang sudah terbakar, bagaimana kemudian antisipasi dari KPU setempat untuk pemilihan suara esok, Pak? Mengingat ini sudah ada banyak yang terbakar. Ya, jadi hasil pembakaran dari pelaksana pemilu di Paniai bahwa akan tetap dilaksanakan pemilu di Paniai, dan besok pagi rencananya akan dilakukan distribusi logistik ke 4 titik tersebut. Baik, akan dilakukan distribusi logistik selanjutnya. Mudah-mudahan proses pemungutan suara di sana bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Hedi Adi Prabowo sudah bergabung bersama kami pemirsa. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali Agita, tapi tampaknya kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Caca Anissa. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benekol. Wadimor, tentu sarung kita.